Di video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam dari sifat koligatif larutan. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian sifat koligatif larutan. Kita review sebentar ya. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tapi dia hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Selanjutnya, macam-macam sifat koligatif larutan. Sebelum kita bahas satu persatu, apa saja sih sifat koligatif larutan? Kakak punya ilustrasi dulu ya. Jadi di sini kakak punya sebuah wadah yang kemudian kakak isi dengan pelarut. Di sini pelarutnya air ya. Nah, molekul-molekul air ini akan tersebar merata di seluruh wadah gitu. Kemudian pada wadah tersebut kakak coba masukkan zat non-volatil atau zat yang sukar menguap. Kemudian antara air dan zat non-volatil tersebut itu terjadi pencampuran, membentuk sebuah campuran homogen yang kemudian disebut sebagai larutan ya. Molekul-molekul dari zat larut itu tersebar merata di seluruh wadah, kemudian molekul dari zat non-volatil ini akan dikelilingi oleh molekul-molekul air. Nah, ternyata adanya zat non-volatil di dalam air ini, di dalam larutan ini, menyebabkan sifat fisik dari air itu berubah. Apa saja perubahannya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, larutan jadi sukar menguap. Sifat fisik dasar air, dia itu adalah suatu senyawa yang mudah menguapnya, dan adanya zat non-volatil di dalam air ini menyebabkan air yang tadinya mudah menguap akan sulit menguap. Sifat fisik ini bisa kita sebut sebagai penurunan tekanan uap ya, di mana P0 itu dia akan lebih besar dari PL, atau tekanan uap air P0 ya, air murni itu akan lebih besar dari tekanan uap larutan. Kemudian yang kedua, larutan jadi sukar mendidih. Nah, larutan jadi sukar mendidih itu seperti apa sih? Kan kita tahu bahwasanya air itu dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ternyata adanya zat non-volatil ini menyebabkan dia menjadi sukar mendidih. Jadi, untuk mendidih larutan tersebut, campuran itu mendidih, maka membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Makanya di sini sifat koligatif yang terjadi adalah kenaikan titik didih, di mana TB0 ya, itu akan lebih kecil dari TB larutan. Ya jelas ya, titik didihnya air itu lebih rendah daripada titik didih larutan, karena larutan ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk bisa mendidih. Perubahan yang ketiga yaitu larutan akan sukar membeku. Nah, air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, adanya keberadaan zat non-volatil di dalam air ini itu menyebabkan larutan jadi sukar membeku. Maka untuk membeku dia membutuhkan suhu yang lebih rendah agar bisa berubah menjadi beku ya. Makanya sifat koligatif di sini itu disebut sebagai penurunan titik beku, di mana nilai TF0 itu akan lebih besar dari TF larutan ya, karena dia suhunya harus lebih rendah lagi untuk bisa membekukan larutan ya. Sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik. Di sini kakak punya tabung U ya, di mana kedua tabung tersebut kakak batasi dengan sebuah membran semi-permeabel. Di sebelah kiri terdapat pelarut yaitu air, di sebelah kanan terdapat larutan. Nah, masih ingat membran semi-permeabel itu seperti apa? Membran semi-permeabel itu membran yang dia itu selektif, bisa dilewati oleh pelarut tapi tidak bisa dilewati oleh zat terlarut. Teman-teman masih ingat di pelajaran biologi kita belajar tentang osmosis, di mana osmosis itu adalah perpindahan molekul pelarut ya. Molekul pelarut di sini air yang melalui membran semipermeabel dari konsentrasi yang rendah dari kiri ke konsentrasi yang lebih tinggi ke kanan gitu. Gimana caranya sih biar air itu tidak mengalir? Nah, makanya
dia di sini diberi tekanan sehingga akan menghentikan aliran air dari pelarut ke larutan ini. Nah, tekanan inilah yang disebut sebagai tekanan osmotik. Jadi, sifat koligatif larutan itu ada 4 ya. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik.